إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan hikmah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan senantiasa kita mengingat Allah dalam banyak kesempatan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu." Yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seseorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan ke atasnya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, yaitu perkara-perkara sunnah di luar fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika telah aku mencintainya, kata Allah, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya aku akan melindungi. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap hamba-hambanya? Ada kalanya seorang hamba yang senantiasa selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun terkadang rezekinya selalu lapang Allah berikan. Kadang-kadang dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintainya lantaran rezeki yang Allah berikan masih diberikan kelapangan kepada dirinya, padahal dia adalah merupakan seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya yang disetujui oleh Imam Az-Zahabi akan kesahihan daripada hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu kulla 'alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci
orang yang pandai dalam urusan dunia, namun dia bodoh dalam urusan perkara akhirat. Orang seperti itu mirip sekali dengan orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Surat Ar-Rum ayat 7. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa ciri-ciri daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, hamba tersebut akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka hamba tersebut akan berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan dan dia dalam kebaikan, dan Allah tidak ridha langkahnya terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha apabila matanya dia melihat kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha pendengarannya, yaitu dia mendengar terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba tersebut merupakan golongan orang yang maksum? Tentu tidak. Mereka itu bukan orang yang maksum. Namun yang perlu kita ketahui bahwa dosa merupakan satu buah keniscayaan. Tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala akan segera diarahkan kepada perbuatan yang baik, sehingga dia dibimbing oleh Allah mudah sadar terhadap apa yang telah dia lakukannya, sehingga dia dengan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah taala menjaga sahabat Ma'is rahimakumullah. Sahabat yang dia datang kepada Rasulullah, di ketika itu dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah dengan rasa terheran mengatakan kepada sahabat yang lain, "Apakah ini menjadi orang gila? Apakah dia ini sudah gila mengatakan hal yang seperti itu?" Maka sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, Ma'is itu tidak gila ya Rasulullah. Dia itu dalam kondisi tersadar." Sehingga Ma'is di ketika itu disuruh pulang kembali ke rumahnya. Pada ketika yang lain dia kembali datang berhadap dengan Rasulullah, sehingga dia mengatakan kembali, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Setelah 3 kali Ma'is datang menghadap Rasulullah untuk minta disucikan dia daripada perbuatan-perbuatan yang mengotori hatinya, maka dengan keyakinan daripada Rasulullah, sehingga dia tanya, "Apa sebenarnya dosa yang telah kamu lakukan?" Sehingga dia mengaku, Ma'is mengaku dirinya bahwa pernah melakukan perbuatan zina, sehingga dia meminta untuk supaya dilakukan dengan hukuman rajam. Sehingga akhirnya dengan kesepakatan baginda Rasulullah SAW, akhirnya Ma'is radhiyallahu anhu dihukum rajam karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertobat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atuhum." Ma'is betul-betul bertobat dengan sempurna. Seandainya tobat Ma'is tersebut dapat dibagikan di tengah-tengah umat, niscaya mencukupi buat mereka semua. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ciri pertama adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan. Ketika berbuat dosa, dia tidak kebablasan dalam melakukannya, tetapi dia dengan segera dibimbing oleh Allah untuk sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua daripada tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah taala akan mengumpulkan orang tersebut dengan orang-orang yang mencintainya karena
menyebabkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan juga satu faktor yang menyebabkan Allah Ta'ala mencintai kepada hambanya tersebut. Oleh karena itu, hati yang dipadu dengan cinta bersama saudaranya sekalian karena Allah akan mudah melekat. Seiring dengan berjalannya waktu, dia akan tetap melekat, berbeda dengan kecintaan yang dibangun bukan atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas dasar karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsatu al-imani al-muwadatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan antipati karena Allah, serta cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Contoh dalam masalah ini yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ibnu Al-Jauzi mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz sedang menderita sakit, maka beliau menangis karena melihat banyak temannya yang tidak datang untuk menjenguknya. Sehingga kemudian dia bertanya kepada pembantunya, "Ada apa dengan teman-temanku? Kenapa mereka tidak menjengukku dikala aku sedang sakit?" Maka ketika itu pembantunya diminta untuk mencari sebab alasan kenapa teman-temannya tidak menjenguk dikala dia sedang sakit. Kemudian setelah dia mencari tahu, diketahui bahwa mereka tidak menjenguk Sa'ad bin Mu'adz tersebut karena malu akibat memiliki hutang kepadanya. Maka seketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada pembantunya, "Sungguh dunia telah memisahkan antara diriku dan para sahabatku yang membangun cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan pembantunya untuk mengumpulkan kantong sebanyak orang yang berhutang kepadanya. Kemudian kantong itu diisi dinar dan dirham. Kantong-kantong itu kemudian dibagikan kepada orang yang berhutang kepadanya, dan dia mengatakan semua hutang mereka bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kecintaan karena Allah Ta'ala tidak akan pudar, dan sesungguhnya kecintaan kepada Allah Ta'ala akan menyebabkan kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri berikutnya di antara tanda cinta Allah kepada hamba yaitu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang jemaah rahimakumullah, jangan memandang ujian sebagai hal yang negatif yang tertimpa kepada kita semua, karena ada di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu merupakan hal yang baik untuk dirinya. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya merupakan bagian daripada cara Allah untuk mencintai hamba-hambanya, untuk mengasihi para hamba-hambanya. Oleh karena itu, janganlah kita beranggapan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ini merupakan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebaliknya bentuk daripada rasa cinta Allah kepada kita, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan sesungguhnya dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah memiliki sifat cinta dan juga sifat cemburu. Allah cemburu jika hambanya sibuk dengan dunia sehingga fokusnya hanya pada dunia saja, lupa terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecemburuan Allah Ta'ala ini ditunjukkan dengan Allah memberikan ujian kepada kita agar dia tahu kemana nanti dia akan pulang, kemana dia akan kembali. Inilah sebab-sebab daripada kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua ini bisa kembali kepada Allah dengan penuh rasa cinta, karena Allah sedang menunjukkan kecintaannya kepada kita semua. Dalam hal ini, para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merupakan orang yang paling banyak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
telah menyatakan kepada para sahabatnya sekalian bahwa beliau adalah orang yang paling besar pujiannya di antara mereka semua. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita